wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan isi dari poster paper skripsi kami yang berjudul Rancang Bangun Tangki Penampung Molasses pada Pabrik Gula PTPN 10 berbasis metode elemen hingga. Dengan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Ani Rahmat STMT dan Ibu Eka Lutfi Septiani SMT. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amratul Aziza dan rekan saya Ika Aprilian Ningsih. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu ada abstrak. Pabrik gula Merican ini yang berlokasi di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, merupakan industri gula di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara 10 atau PTPN 10, di mana pabrik gula Merican ini memproduksi gula kristal putih sebagai produk utamanya dan molasses sebagai produk sampingnya. Dan beberapa industri seperti industri bioetanol dan industri penyedap makanan memerlukan molasses tersebut sebagai bahan baku atau bahan utama mereka untuk memproduksi produknya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk membuat rancang bangun tangki penampung atau penyimpanan molasses dengan menggunakan metode elemen hingga atau biasanya disebut metode FEM dengan bantuan aplikasi ANSYS, sehingga kita mendapatkan model tangki utuh yang sesuai, di mana di penelitian ini kami menggunakan beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel suhu, dan yang kedua adalah variabel tebal tangkinya, dan yang ketiga adalah jenis material itu sendiri. Kemudian, mari kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ada latar belakang, di mana latar belakang diambilnya penelitian kami ini berasal pada kondisi yang ada di pabrik gula Merican, yang mana pabrik gula Merican itu merupakan pabrik penghasil gula kristal putih sebagai produk utamanya dan penghasil tetes tebu atau molasses sebagai produk sampingnya. Untuk menyimpan produk-produk yang telah dihasilkan tersebut, pabrik gula Merican yang pastinya memiliki beberapa tangki penyimpanan yang berbeda-beda. Nah, untuk melakukan penyimpanan molassesnya itu sendiri, pabrik gula Merican mempunyai dua tangki penyimpanan molasses yang berbeda, yaitu ada tangki A dan juga tangki B, di mana penelitian ini berdasarkan pada kondisi yang terjadi pada tangki B pabrik gula Merican, yaitu tangki B ini merupakan tangki penyimpan molasses yang sudah lama sekali, yaitu sejak berdirinya pabrik itu sendiri. Kemudian, jika dilihat dari bahan konstruksinya, tangki B ini mempunyai bahan konstruksi cast iron dengan tebal 18 mm. Sedangkan bahan cast iron itu sendiri bukan merupakan bahan yang digunakan untuk bahan food grade. Untuk bahan konstruksi yang digunakan bahan food grade itu sendiri ada beberapa, antara lain yaitu ada stainless steel 304, stainless steel 304L, stainless steel 316, stainless steel 316L, kemudian ada IC 1020, kemudian ada IC 1030, dan juga ada IC 1045. Oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk mendapatkan atau untuk mendesain rancang bangun tangkinya sesuai dengan bahan konstruksi yang sudah dijelaskan pada literatur. Kita masuk ke tujuan penelitian ini, di mana di sini ada 3 tujuan yang kami ingin capai. Yang pertama adalah membuat rancang bangun tangki penyimpanan molasses yang dapat diaplikasikan di pabrik gula Merican, dan yang kedua adalah menentukan jenis material yang paling optimal digunakan dalam rancang bangun tangki penyimpanan molasses di pabrik gula Merican, dan yang terakhir adalah menganalisa analisis tegangan dan integritas struktur dari tangki penyimpanan molasses itu sendiri. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian 4, yaitu ada metodologi penelitian, di mana penelitian kami ini menggunakan metode elemen hingga dengan software ANSYS. Untuk melakukan penelitian tersebut, langkah pertama yang harus kami lakukan yaitu membuat gambar geometri dari tangki molasses, kemudian disusul dengan pembebanan analisa thermal dan juga material properties.
Setelah langkah tersebut sudah dilakukan, kami melakukan langkah selanjutnya, yaitu meshing pada distribusi temperatur, tebal tangki, dan juga material tangki. Selanjutnya, melakukan langkah solving, di mana langkah solving ini merupakan langkah yang nantinya akan menunjukkan apakah hasil yang didapatkan sudah sesuai atau belum. Jika hasil yang didapatkan sudah sesuai, maka langkah-langkah tersebut sudah selesai atau hasil akhirnya sudah didapatkan. Namun, jika hasil yang didapatkan masih belum sesuai, maka harus mengulangi langkah tersebut pada langkah awal, yaitu membuat gambar tangki geometri hingga langkah akhir, hingga didapatkan hasil yang sudah sesuai. Masuk ke hasil sementara. Di sini ada 4 gambar yang kami dapatkan dari analisa yang sudah kami lakukan, yaitu analisa termal dan analisa struktur pada tangki. Di sini pada gambar pertama dapat dilihat itu adalah distribusi temperatur tangki molases dengan material IC1020 dengan tebal tangki sebesar 3 mm. Di sini kami melakukan analisa termal dengan suhu maksimalnya adalah 80 derajat dan suhu minimumnya adalah 30 derajat Celcius. Nah, di sini kami menggunakan model tangki 2 dimensi. Dan yang gambar kedua, di sini didapatkan grafik hubungan antara temperatur dan waktu. Nah, di sini kami masih menggunakan material dan tebal tangki yang sama, tetapi di sini kami mengkombinasikan antara variabel suhu yang kami gunakan, yaitu 80 derajat, 90 derajat, 100 derajat, dan 110 derajat. Maka dari itu kami mendapatkan grafik seperti gambar nomor 2. Kemudian beralih ke gambar nomor 3. Nah, di sini untuk yang gambar nomor 3 ini adalah hasil analisa struktur kami. Yang gambar 2 itu kan gambar untuk analisa termal. Nah, ini untuk yang analisa struktur dengan material dan tebal yang sama. Di sini kami mengkombinasikan suhu yang sama seperti yang untuk yang gambar yang nomor 2. Untuk yang gambar nomor 4, di sini adalah visualisasi dari desain tangki kami, yaitu rancang bangun 3 dimensi dari tangki molases. Didapatkan kesimpulan sementara dari analisa yang telah kami lakukan, yaitu ada yang pertama, didapatkan hasil distribusi temperatur tangki molases dengan variabel materialnya sendiri, yaitu ada stainless steel 304, stainless steel 304L, stainless steel 316, stainless steel 316L, IC 1020, IC 1030, dan IC 1045. Pada tebal 3 mm, 5 mm, 8 mm, dan juga 10 mm. Dan suhu pada 80 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, dan juga 110 derajat Celcius. Selain itu, kami juga mendapatkan hasil analisa struktur pada material IC1020 pada tebal 3 mm dengan suhu 80 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, dan juga 110 derajat Celcius. Untuk selanjutnya, ini masuk ke rencana selanjutnya yang akan kami lakukan pada penelitian ini, yaitu melanjutkan analisa struktur pada variabel lainnya dan melakukan validasi numerik pada setiap variabel. Sekian dari pemaparan poster paper kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.